Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nimadila Aprila dengan NIM 2027057 kelas 2A. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terapi oksigen, yaitu pemasangan Flashmax. Tujuannya supaya kadar oksigen di dalam tubuh tercukupi sehingga fungsi organ berjalan dengan lancar. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu di sini ada handscoon, ada hand sanitizer, ada bengkok. Kemudian di sini ada nasal kanul. Bagian ini nanti kita masukkan ke hidung. Ini panjangnya kurang lebih 0,6 sampai 1,3 mm. Ini adalah selang penghubung untuk mengukur panjang dan pendeknya. Kemudian bagian ini adalah bagian yang akan nanti dihubungkan dengan humidifier atau regulasi dari oksigen. Kemudian di sini ada Simple Max. Simple Max ini merupakan pemberian oksigen yang sangat sederhana. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada lapisan karet dan tali penghubung yang nanti sebagai pengikat pada saat masker terpasang. Mestinya di sini ada selang yang akan digunakan sebagai penghubung antara regulator. Selanjutnya di sini ada non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask ini biasanya digunakan pada kondisi pasien hipoksia sedang dan berat. Biasanya saturasi oksigen di oximetri mencapai 90-95%. Bedanya rebreathing dengan non-rebreathing mask. Di non-rebreathing mask ada beberapa flash atau beberapa katup yang akan nantinya digunakan untuk memisahkan O2 dan CO2. Katup ini akan memisahkan antara O2 dan CO2. Di sini ada reservoir atau kantung kresek. Kemudian ada klep. Sini ada klep. Di reservoir oksigen yang nanti didapat biasanya bisa mencapai kurang lebih 90% dengan volume 8-15 liter per menit. Selanjutnya di sini ada rebreathing max. Rebreathing berarti masih ada pertukaran antara O2 dan CO2. Di sini tidak ada klep. Perbedaan antara rebreathing dengan non-rebreathing yaitu pada klepnya. Jadi kemungkinan masih adanya pertukaran antara O2 dan CO2. Yang di sini di mana fokus CO2 lebih tinggi. Jadi kontraindikasi menggunakan rebreathing max ini pada pasien-pasien yang nilai PCO2-nya tinggi biasanya tidak dianjurkan. Selanjutnya di sini ada tabung oksigen. Di sini ada regulator, biasanya menggambarkan oksigen ini isinya berapa dan volumenya berapa. Kemudian di sini ada flow meter, di mana bisa mengatur berapa volume oksigen yang kita butuhkan. Pada nasal kanul biasanya volumenya 1 sampai 6 liter per menit. Kita bisa setting di sini. Kemudian di sini ada botol humidifier, berfungsi untuk melembabkan. Jadi udara atau gas yang dikeluarkan oleh tabung ini dan sebaiknya melewati humidifier supaya udara yang dikeluarkan ini tetap lembab dan tidak menyebabkan iritasi daripada mukosa. Kemudian di sini untuk membuka supaya aliran oksigen mengalir di tabung dasar. Akan mengalir melalui regulator, kemudian disambungkan dengan terapi apa yang kita butuhkan. Kembaliin. Selamat pagi adik. Pagi sis. Saya perawat Made. Hari ini saya akan melakukan prosedur pemasangan oksigen. Pada posisi ini adik terlihat masih sesak. Kita akan coba melakukan pemasangan oksigennya menggunakan nasal kanul ya dek. Iya sis. Untuk waktunya sekitar 10 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah adik bersedia?
Bersedia, sus. Baik, jika adik bersedia, saya akan memakai hand sanitizer dan memakai handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya kita memakai handscoon. Kemudian kita lakukan pemasangan oksigen menggunakan nasal kanul. Kemudian kita pastikan pasien sudah dalam posisi fowler dan semi fowler. Selanjutnya kita sambungkan nasal kanul dengan tabung oksigen. Kemudian buka flow meternya. Untuk nasal kanul biasanya volume maksimal yang diberikan mencapai 6 liter per menit. Kenapa tidak boleh lebih? Karena oksigen yang kita beri hanya sedikit, sehingga maksimal volume yang diberikan hanya sampai 6 liter per menit. Kemudian kita pasang nasal kanul ke pasien. Maaf adik, suster akan memasang selang nasal kanul ini pada hidung adik. Nanti adik santai dan rileks ya. Oke, suster pasang. Maaf ya adik. Kemudian kita kencangkan, maaf dik. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemasangan nasal kanul itu apabila pasien ada sumbatan atau pasien ada trauma di maksialnya, di maksial itu kita tidak boleh lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita observasi selama terapi, yaitu kondisi rit dan sirkulasi yang harus kita cek selama 6 jam sekali. Adik, saya sudah selesai melakukan pemasangan nasal kanulnya. Bagaimana perasaannya? Cukup membaik, sus. Baik, itu saja ya Dik. Semoga bisa membantu mengurangi sesaknya. Nanti kalau ada yang dibutuhkan bisa pencet belnya ya. Ya, sus. Saya permisi dulu. Ya, sus. Selanjutnya kita bereskan alat-alat, kita lepas handscoon. Kemudian kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Baik, sekian video terapi oksigen dari saya. Saya ucapkan terima kasih.